Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Yosin dan Solmi bertemu di ruang perawatan Istana Naga, terlihat di sana Solmi merasa senang bertemu dengan Yosin dan juga berujar bahwa dirinya sudah mendengarnya dari Siwo bahwa Yosin akan membantu upacara pengusiran setan untuk Solhwa dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena Yosin mau membantu dalam masalah ini. Padahal hal ini pastilah berbahaya dan tak mudah untuk Yosin. Mendengar hal itu, Yosin pun mengingat Solmi yang merupakan siluman burung yang bersama dengan Siwo sebelumnya, lalu menanggapi dengan mengatakan bahwa itu tak masalah karena dirinya melakukannya tak secara gratis. Sontak perkataan itu membuat Solmi pun bingung. Namun Yosin langsung menanggapi dengan mengatakan bahwa maksudnya dirinya melakukannya karena Siwo sudah memintanya dengan sungguh-sungguh dan sebelumnya juga dirinya sudah banyak berhutang budi kepada Siwo. Namun alasan sebenarnya bukan hal itu sebab Siwo menyuruh dirinya untuk merahasiakan kedatangannya ke Istana Naga dari siapapun, tapi dirinya tak begitu yakin akan ketahuan atau tak dalam situasi seperti ini. Lalu Solmi pun menanyakan apakah orang yang terbaring di sebelah Yosin itu adalah rekannya. Yosin pun menanggapi bahwa dia bukan rekannya, malahan dirinya baru saja pertama kali ini melihat hari ini. Solmi pun bersyukur jika orang itu bukanlah rekan Yosin. Kemudian menanyakan apakah Yosin mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan benda pusaka Istana Naga dan sudah menyelesaikan babak penyisihannya. Yosin pun dengan tawa canggungnya berujar bahwa dirinya memang sudah berhasil memperoleh beberapa kemenangan. Tapi soal lolos atau tidaknya dari babak penyisihan, dirinya baru bisa tahu jika seluruh pertarungan sudah selesai. Bersamaan dengan hal itu dalam hatinya, Yosin merasa jika percakapan mereka ini lama-kelamaan tak ada gunanya juga. Dan memutuskan untuk segera menemui Siwo serta mundur dari pertarungan saja karena situasi di sini akan menjadi semakin rumit. Tak lama setelah itu Solmi pun menanyakan kepada Goyo saat ini apakah dia baik-baik saja. Terlihat bahwa Goyo sedang berjalan mendekat ke arah Solmi sembari berujar tak masalah baginya, karena dirinya tahu betul bagaimana kondisi tubuhnya saat ini. Jadi paling lama malam nanti dirinya pasti sudah pulih seperti semula. Solmi pun menanggapi bahwa justru itu menjadi hal yang aneh karena siluman sekuat Goyo membutuhkan waktu selama itu hanya untuk meregenerasi satu pergelangan tangan saja. Akan tetapi Goyo beralasan bahwa ketangguhan bukanlah keunggulan dari klan miliknya, jadi mau tak mau dirinya harus menerimanya. Kemudian bertanya siapakah orang yang ada di belakang Solmi saat ini. Solmi pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang shaman dan merupakan temannya Siwo. Namanya adalah Yosin dan dialah orang yang akan membantu dalam masalah Solhwa nantinya. Lalu memperkenalkan Goyo kepada Yosin serta memberitahunya bahwa dia berasal dari klan kura-kura hitam, sekaligus salah satu dari kandidat yang mewakili klan kura-kura hitam untuk maju ke festival, dan juga dia sudah mengenal Siwo. Namun dalam hatinya Goyo pun tak bermaksud untuk menanyakan identitas Yosin, melainkan menanyakan orang yang terbaring di sebelah Yosin karena bagaimanapun dia terlihat mirip dengan Siwo. Ditambah lagi dirinya juga merasa Solmi tak akan setenang ini jika dia adalah Siwo dan dalam kondisi seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dia tak mengenali jika orang itu adalah Siwo. Kemudian Goyo pun mengatakan kepada Solmi bahwa dirinya haus dan meminta agar Solmi mengambilkannya segelas air. Solmi pun menyanggupi permintaan itu dan bergegas mengambilkan air dingin untuk Goyo. Lalu setelah kepergian Solmi itu, Goyo pun bertanya serius kepada Yosin apakah
dia dan Siwo terluka karena melawan roh kegelapan? Yosin pun terkejut mendengar pertanyaan itu dan merasa bingung dengan apa yang dimaksud dengan roh kegelapan itu. Kemudian bertanya sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Goyo itu. Mendengar hal itu, Goyo pun menjelaskan bahwa walau rekannya belum tahu, namun siluman yang dapat merenggut tangannya ini, beserta dengan rekannya, kemungkinan besar mereka adalah roh kegelapan. Jadi kekhawatiran Solmi terhadap dirinya itu memang masuk akal. Sebab meskipun kemampuan regenerasi miliknya tak sebagus siluman lain, jika untuk sekedar memulihkan satu pergelangan tangan seperti ini harusnya tak memakan waktu yang lama. Namun pemulihan luka lambat seperti ini pun tak bisa langsung menjadi bukti yang valid. Akan tetapi yang membuat dirinya merasa ada sesuatu yang tak biasa adalah karena saat berhadapan dengan makhluk-makhluk itu, energi siluman mereka bahkan terasa lebih asing, jauh, aneh, dan menyeramkan jika dibandingkan dengan darah campuran milik Siwo. Dirinya bisa mengetahui hal itu karena klan miliknya memiliki intuisi yang kuat dan membuat dirinya ahli dalam hal membaca dan menganalisa energi lawan. Yosin yang mendengar hal itu pun menyimpulkan bahwa Goyo sudah melawan mereka berdua sekaligus. Goyo pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa alangkah baiknya jika bisa seperti itu. Dirinya sudah berusaha sebisa mungkin untuk membereskan mereka berdua dalam pertarungan sebelumnya, tapi sepertinya dirinya terlalu sembrono. Sebab kenyataannya mereka adalah lawan yang jauh lebih berbahaya dari perkiraannya. Harusnya sejak awal dirinya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi mereka atau tak usah menghadapi mereka sama sekali. Alasannya adalah sejak awal dirinya tak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka. Ditambah lagi setelah satu tangannya menjadi korban, dirinya baru benar-benar menyadari bahwa makhluk itu menjadi lebih kuat setelah memakan tangannya. Walaupun kelereng siluman miliknya tak terpengaruh, namun yang jelas makhluk itu telah merampas sebagian energi siluman miliknya hanya dengan memakan darah dan daging miliknya. Yosin yang mendengar hal itu pun terkejut dan berujar bahwa kemampuan luar biasa itu benar-benar melampaui hukum alam. Lalu berkata kepada Goyo bahwa katakan saja mereka benar-benar roh kegelapan, tidakkah mereka harus memberitahukannya kepada orang-orang di luar sekarang? Dan juga bukankah memberantas roh kegelapan juga merupakan tugas dari para siluman juga? Goyo pun menanggapinya sembari mengeluarkan gulungan komunikasi sembari berujar bahwa seharusnya memang begitu tugas mereka dan seandainya ini adalah dunia manusia, dirinya bisa segera memberitahukannya kepada hakim siluman melalui saluran komunikasi. Tapi dirinya tak bisa melakukan hal itu di Istana Naga ini. Yosin juga pasti sudah tahu akan hal itu. Sebab Istana Naga ini merupakan utopia yang dikendalikan dengan sempurna. Tak hanya untuk orang yang keluar masuk saja, semua saluran komunikasi pun juga dikendalikan dengan sempurna di sini. Dan juga ada masalah lainnya lagi, yaitu saat pemandu pertarungan memastikan identitas kedua belah pihak sebelum pertarungan dimulai, dua nama yang dirinya dengar dari pemandu itu adalah nama orang-orang yang dirinya kenal dan diketahui sudah mati. Tepatnya seminggu yang lalu di malam perburuan siluman-siluman yang menyusup ke Semenanjung, ada banyak siluman yang tak kembali dan kabarnya tak terdengar lagi. Lalu muncullah makhluk-makhluk itu menggunakan nama dan klan rekannya itu sebagai identitas untuk menutupi identitas aslinya. Mendengar hal itu, Yosin pun terlihat berpikir sejenak dan merasa hal itu tak mungkin terjadi. Namun Goyo pun melanjutkan bahwa jika memang mereka mau masuk ke Istana Naga dengan identitas palsu milik seseorang dari Semenanjung adalah tindakan yang sembrono dan bodoh. Sebab meskipun Istana Naga terpisah dari dunia luar, tetap saja mereka mengetahui anggota dari klan-klan ternama. Yosin pun dalam hatinya membenarkan perkataan dari Goyo itu karena dirinya juga menggunakan cara itu untuk membawa Siwo ke tempat ini dengan identitas palsu. Seandainya saja para pihak Istana Naga mau melakukan pengecekan ulang mengenai identitasnya, mereka pasti akan mengetahui bahwa identitas yang Siwo gunakan itu palsu. Namun karena dirinya meyakinkan bahwa Siwo adalah asisten pribadinya,
pihak Istana Naga menjadi percaya kepada ucapannya. Bahkan jika saja dirinya bukan seorang eksekutif dari Song Suchong, pasti cara ini tak akan berhasil. Kemudian dengan raut muka seriusnya Yosin mengatakan kepada Goyo bahwa jawabannya adalah antara pihak Istana Naga merupakan tempat yang tak kompeten atau ada orang internal Istana Naga yang bekerja sama memalsukan identitas mereka. Goyo pun membenarkan jawaban Yosin itu dan beralasan bahwa walaupun keadaan itu sungguh meresahkan, namun itu adalah dugaan yang paling masuk akal untuk saat ini. Yang jelas orang dalam di Istana Naga inilah yang bekerja sama dengan roh-roh kegelapan itu. Dan meskipun tujuannya masih belum jelas, bisa dipastikan bahwa itu bukanlah tujuan yang baik. Karena itulah dirinya masih belum memberitahukannya kepada Solmi dan masih menunda untuk menyerah atau keluar dari tempat ini. Yosin pun kembali menyetujui pendapat dari Goyo sembari dalam hatinya berujar bahwa sekuat apapun seseorang, tetap saja dia akan membutuhkan bantuan dari para pengurus Istana Naga untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan jika memang terjadi persekongkolan di tempat ini, mereka pasti tak akan dibiarkan keluar dengan mudah meski sudah mengaku kalah. Bersamaan dengan hal itu terdengar suara Solmi yang kembali ke tempat itu sembari meminta maaf karena terlalu lama hanya untuk mengambil air. Kemudian beralasan bahwa klinik ini tak menyediakan air dingin. Makanya dirinya mengambil air ini dari luar dan anehnya lagi di Istana Naga ini juga ada sumur. Lalu menuangkan segelas air untuk diberikan kepada Goyo. Namun Goyo meminta agar Solmi memberikannya kepada Yosin saja. Akan tetapi Solmi sedikit mengomentari perkataan dari Goyo itu karena sudah bertingkah so akrab dan bicara tak sopan kepada orang yang baru pertama kali ditemuinya. Kalau dengan Siwo, mungkin dirinya tak mempermasalahkan hal itu. Namun Yosin dengan santainya berujar dirinya tak masalah dengan perlakuan Goyo saat ini. Akan tetapi tiba-tiba Siwo tersadar dan memanggil nama Yosin yang membuat Solmi dan Yosin pun terkejut. Di sana Siwo bertanya, mereka sekarang ada di mana dan apakah Yosin sudah baikan sekarang? Mendengar hal itu dengan paniknya Yosin menanyakan banyak hal kepada Siwo dan bertanya apa yang sudah dilakukan olehnya serta kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Sedangkan Solmi yang memegang air pun melepaskan gelas airnya itu karena saking terkejutnya yang langsung diambil oleh Goyo sebelum terjatuh. Lalu setelah itu Goyo pun meminum air itu sembari mengatakan bahwa memang benar air ini menyegarkan. Dan bersamaan dengan hal itu juga babak penyisihan kompetisi bela diri telah selesai. Berdasarkan catatan dari masing-masing kelompok peserta setelah babak penyisihan selesai, total ada 8 kelompok yang memenuhi syarat untuk mengikuti babak final. Di mana Goyo, Solmi, Siwo, dan juga Yosin semuanya lolos ke babak final. Ditambah lagi semua peserta yang lolos ke babak final telah dianggap sebagai tamu kehormatan Istana Naga dan dipersilahkan untuk menikmati waktu istirahatnya sambil menunggu pesta di keesokan harinya. Bahkan banyak di antara mereka merasa jika level dan rintangan dalam kompetisi ini jauh lebih berat dari perkiraan mereka. Namun tak satu pun di antara mereka dapat membayangkan situasi apa yang akan mereka hadapi di Istana Naga itu nantinya. Sedangkan di tempat lain di Istana Naga terlihat bahwa saat ini Qian yang merupakan salah satu dari roh kegelapan saat ini sedang berendam air panas namun protes kepada rekannya karena beberapa kali pun air itu dipanaskan namun airnya tetap berubah menjadi dingin karena keberadaannya. Rekan Qian yang diketahui bernama Ailen itu pun beralasan bahwa hal yang dialami oleh Qian itu wajar-wajar saja karena yang Qian makan sebelumnya adalah kura-kura hitam. Meskipun hanya satu tangan saja yang Qian makan, tetap saja akan lebih sulit dicerna jika dibandingkan dengan siluman-siluman biasa lainnya. Dan kemungkinan malam ini akan terasa dingin bagi Qian. Sembari melirik ke arah Ailen, Qian pun merasa tak enak kepadanya, sebab gara-gara dirinya lah dia saat ini tak bisa berendam di air hangat. Ailen yang mendengar hal itu pun tersenyum dan tak mempermasalahkan hal itu, sebab mandi dengan air dingin juga menyenangkan untuknya.
Jadi Kian tak perlu memperdulikannya dan fokus saja untuk menghangatkan tubuhnya saat ini. Kian yang mendengar hal itu pun merasa jika Ailan berbeda dengan anak-anak lainnya walaupun dirinya baru bersama dengan Ailan beberapa hari dan mengobrol dengannya untuk pertama kalinya hari ini, namun dirinya merasa seperti itu. Sebab anak-anak yang diasuh oleh Pihyung itu semuanya memiliki keunikannya masing-masing, di mana semua memiliki ketertarikan yang berbeda-beda dan tak nyambung jika diajak berbicara. Bahkan ada juga anak yang terus mendekat padahal sudah diabaikan. Kemudian sembari air liur terus menetes dari mulutnya, Kian berkata bahwa alangkah baiknya jika mereka bisa dimakan, namun Pihyung melarang mereka untuk saling bertengkar. Baginya itu adalah hal yang paling menyebalkan. Dan di matanya Ailan merupakan sosok yang tenang serta santai yang membuat dirinya pun agak iri kepadanya. Kemudian diinfokan bahwa roh kegelapan itu terlahir dari semua nafsu yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Karena itulah masing-masing kemampuan dan cara berpikir mereka selalu berkaitan dengan nafsu yang mendasari sifat alaminya. Sedangkan sifat alami Kian adalah nafsu untuk makan. Pada zaman dahulu, dia adalah roh kegelapan yang melahap semua yang ada di atas bumi termasuk matahari. Orang-orang dan siluman zaman dulu memanggilnya dengan sebutan ketamakan. Kemudian kembali ke tempat Kian dan Ailan berada saat ini, terlihat bahwa Ailan saat ini berujar bahwa sepertinya Kian terlihat kelelahan. Ataukah dia sudah lapar lagi saat ini? Padahal sudah 20 ekor siluman yang dia makan hari ini, tapi belum bisa mengobati rasa laparnya itu. Kian pun berkata bahwa semua itu berkat Ailan yang mengalah darinya. Karena itu juga dirinya mengira bahwa dirinya sudah cukup kenyang. Tapi sepertinya memang dirinya belum kenyang. Dirinya masih terbayang oleh anak itu. Satu tangannya saja sudah lebih enak dari semua siluman lain yang dirinya makan. Seharusnya dirinya bertahan lebih lama dan melahapnya hingga lengan atasnya. Dirinya tak tahan lagi dan tak bisa menunggu sampai besok. Karena kalau dibiarkan, dirinya pasti akan memakan Ailan. Lalu meminta izin kepada Ailan untuk memakan tangannya sendiri dengan memasukkan tangannya ke dalam mulut dan menggigitnya. Ailan yang melihat kejadian itu pun tersenyum serta berujar agar Kian makan dengan lahap. Lalu dia pergi meninggalkan tempat berendam itu untuk menemui pengurus yang mendampinginya. Di sana Ailan pun langsung naik ke atas ranjang tempat pengurus itu berbaring sembari melemparkan senyuman yang membuat pengurus itu pun merona. Di sana Ailan pun meminta maaf karena dirinya telah membangunkannya dan beralasan bahwa temannya sedang melakukan sesuatu yang memalukan saat ini. Pengurus itu akan kebingungan jika melihatnya secara langsung. Kemudian dengan muka penuh nafsu sembari membuka kancing bajunya, Ailan pun berujar bahwa malam ini mereka akan bersenang-senang seperti sebelumnya. Lalu diinfokan juga bahwa saat ini adalah kondisi 16 jam sebelum kekacauan terjadi di Istana Naga Laut Timur. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.